Bos, mau semangkuk sup mie. Duduklah, segera datang. Terima kasih, bos. Bos, saya tidak pesan mie. Makanlah, saya traktir, makan banyak. Terima kasih, bos. Terima kasih. Seorang wanita, suaminya, harus bayar hutang untuk dia. Sungguh malang. Tidak punya uang tetap mau masuk tanah. Suamimu hutang, cepat bayar hutangnya. 5 juta apaan? Jangan, aku masih. Ayah ibu maaf, rumah yang kalian tinggalkan untukku sudah tidak ada. Tiga tahun sudah, akhirnya selesai membayar. Suami, Xia Yue. Lama tak jumpa. Kamu belum mati. Zhiwan, wanita ini kotor dan bau, kenapa kamu menikahinya? Karena dia bodoh. Aku cuma pura-pura, dia membantu aku bayar 5 juta, sehingga kita bisa hidup bebas dan bahagia. Wah Xiaoyue, kamu benar-benar orang baik, sampai bantu Zhiwan melunasi hutang. Kau sudah kehabisan darah, bukan? Lin Xiwan telah berbohong padaku selama 3 tahun. Ini semua demi mendukung bajingan ini. Siapa yang kau sebut Orang yang tidak dicintai. Itu bajingan sungguhan. Zhiwan? Selama 3 tahun terakhir, aku mencuci piring, bekerja sebagai pelayan, mengumpulkan sampah, dan bahkan menjual rumah leluhur orang tuaku untuk melunasi utangmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau berpura-pura melarikan diri. Apa kau pantas disebut manusia? Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan padaku pergi. Pantas karena kamu bodoh. Tolong aku. Tolong kamu. Baiklah. Uang ambulans. Aku yang keluar. Su NGV 069. Menantu perempuan. Zhiwan menderita serangan Digantung. Aku terlahir kembali. Masih mencoba berbohong padaku. Hidup ini. Aku akan menyuruhmu untuk benar-benar menutup telepon. Lin Xiwan. Kamu adalah seorang penipu. Mereka bersekongkol menipu saya melunasi utang. Kali ini, Saya membuat kalian membayar. 100 kali lipat harganya. Tian-tian. Tambahkan ini. Supaya Xiaoya membantu saya membayar hutang. Kenapa dia datang? Kak Xiaoya. Sertifikat kelulusan Zhiwan. Turut berduka cita.
Anakku. Aku nggak percaya. Ziyuan nggak mati, Ziyuan nggak mati. Lin Ziyuan, bangunlah, bangun. Tante, ada apa? Sudah ketahuan? Tidak, tenang dulu. Ziyuan, kau tinggalkan aku sendiri. Bagaimana aku harus hidup? Dia bodoh benar-benar tertipu. Aku sudah bilang jangan begadang, jangan merokok, jangan minum. Tapi kamu nggak mau dengar. Begini, lihatlah. Tinggalkan aku sendiri. Bagaimana aku harus hidup? AI Xiaoye. Kamu gila ya? Kamu melebihi batas, berani pukul anakku. MA, aku nggak akan meninggalkanmu, merawat dan menemani hari tuamu. Hyuan. Bukalah matamu, lihat aku. Bangunlah. Dia sudah tiada jangan siksa dia lagi. Begini dia akan merasa sakit. MA, apa yang kamu bicarakan? Dia sudah tiada. Bagaimana bisa dia merasa sakit, meninggal? Kamu tidak boleh sembarangan, dia suamimu. Kamu dan Ziyuan itu sudah berteman sejak kecil. Dia meninggal, kenapa kamu sama sekali tidak sedih? Apa Ziyuan tidak meninggal? Meninggal, benar-benar meninggal. Lihat dia menangis. Ziyuan pasti belum meninggal, Ziyuan tidak meninggal. Dia benar-benar sudah meninggal. Meninggal sepenuhnya. Aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Pasang, aku telepon kamu. Anakku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin lakukan CPR ke Ziyuan. Tidak perlu. Aduh. Dasar brengsek. Ibu, Ziyuan membuka matanya. Tidak. Kamu salah lihat. Tingkatkan arus listrik, coba lagi. Cepatlah. Xiaoye, MA, kumohon padamu. jangan ganggu dia lagi, biarkan dia beristirahat. Apakah dia tahu dan sengaja mempermainkan kita? Hyuan. Kamu pergi, tinggal aku dan ibu. Bagaimana kami bisa bertahan? Mungkin aku berpikir terlalu jauh. Xia Yue, ibu tahu perasaanmu sama sulitnya seperti aku, tapi hadapi kenyataanlah. Jangan ganggu Ziyuan lagi, ibu mohon padamu. Aku pasti akan menjaga dirimu. Pertunjukan baru saja dimulai. Akhirnya berhasil menipu. Utang orang yang sudah tiada tetap harus dibayar. Kalian siapa? Suamimu berutang 5 juta padaku, kalau dia tiada, kamu yang harus bayar. 5 juta apa? Jangan kira anakmu tiada maka tak perlu bayar. Saya akan bayar. Menantuku punya uang, bekerja sama denganku, bisa dapatnya. Bagaimana? Utangku berani kau ingkari. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Belum dikremasi.
Tanpa tepung, bagaimana aku ancam dia? Pukul aku. Aduh, Bayar utang gak? Bang, jangan lagi pukul. kami tidak punya uang. Menantu, orang tuamu meninggalkan rumah leluhur, sudah dijual bisa dapat 4 juta. Bukan, Bu. Itu satu-satunya warisan orang tua, nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Kenapa pukul saya, pukul dia? Saya kelihatan bodoh, ya? Uang ada di menantumu. Kalau dia terluka, siapa yang ganti uangnya? Bawa dia masuk. Menantu, jual rumah leluhur dan kasih uang ke mereka. Kalau enggak, mereka bakalan hajar saya. Bu, tenang. Mereka cuma mau uang, nggak akan bikin masalah besar. Mereka nggak ada niat jahat. Kamu. Kamu, Saya bikin kamu babak belur. Aku akan mengalahkanmu. Tante, apakah kamu baik-baik saja? tante baik-baik saja. Tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anak. Tian, kamu ikut tante ya. Pukul. Menantu sipat selamat kenibu. Ibu, tenang saja. Kamu harus menjaga diri dengan baik. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermalukan tubuh Zhiwan. Wanita licik ini. Dia adalah kelemahanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Berani menyentuhnya, aku akan melawanmu sampai mati. Reaksi yang sangat kuat. Hari ini, saya akan memberitahu Anda. Apa itu kekejaman? Apakah Anda Jangan pukul anakku. Apakah Anda akan mengembalikan uang itu? Berhenti memukul. Lepaskan aku, Wang Er. Lepaskan dia. Linzion, Kamu berpura-pura mati menipuku untuk bayar utangmu. Tidak punya hati, aku tidak akan memaafkanmu. Suamiku tidak akan membiarkanmu. Tutup mulutmu, perempuan jalang. Tutup mulutmu. bahkan setelah kematian. Anakku. Lepaskan, lepaskan. Kamu iblis. Hahaha. Teriaklah. Teriak sekeras-kerasnya. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan. Berapa lama saya harus menanggung ini? AI Xiaoya. Aku akan membunuhmu. Aduh. Biarkan aku pergi. Saya tidak tertarik pada wanita tua. Bu, bangun cepat bangun. Cepat selamatkan dia. Bu, jangan khawatir. Tak akan biarkan Zhiwan gelisah. Kamu sudah janji. Iya, Menantu benar-benar membuatmu repot. jauhkan mulut kotormu dari suamiku. Berikan aku 3, aku akan mengembalikan uangmu. Kalau tidak mengembalikan uangnya dalam 3 hari, aku akan menghajar kalian, sekumpulan baji. Berjalan. Ibu Xiaoyue sangat berterima kasih padamu. Jual rumah leluhur untuk membantu Zhiwan melunasi utangnya. Bu, aku tidak akan menjual rumah ini. Saya mendonorkan organ. Dasar bodoh. Sebenarnya untuk Donasikan organ Anda. jangan terlalu khawatir, kau harus donorkan organ untuk Zhiwan. Itu bukan masalah, Bu. Aku yang donorkan milik. Tidak, itu tidak bisa. Terlambat, orang dari pusat donor segera datang. Cepat beri obat pelunak, cegah tubuh kaku. Kalian mau apa? Berterima kasih atas nama pasien itu. Tidak apa-apa dokter, aku berharap hidup suamiku bisa terus berlanjut. Baru saja, apa yang disuntikan ku anakku? Jangan khawatir, obat pelunakan tubuh mundurkan kerusakan organ. Bagian mana ingin Anda donasikan? Suami saya terkena serangan jantung mendadak, jadi jantungnya tidak bisa digunakan.
kasih hati, limpa, paru-paru, ginjal. Siapkan operasi. Adieu. Pergi. Kellywer, anakku tidak donor organ. Semua pergi. Bu, saya mengerti perasaanmu. Zhiyuan sudah pergi. Saya lebih sedih dari siapapun. Tapi Zhiyuan tidak bisa membiarkanmu diganggu, kan? Bu, aku yakin Zhiyuan ada di sini. Dia pasti setuju dengan tindakan kita. Ya, Bu. Ini akan mengumpulkan karma baik untuk putra Anda. Bu, aku tidak bisa bergerak. Katakan yang sebenarnya. Aku belum mati. Keluar dari sini, anakku bahkan tidak menutup teleponnya. Ibu, tenanglah. Beranikah kau memukulku? Mama. Saya sudah menjual rumah itu. Ada 5 juta di kartu itu. Rumahnya sudah saya jual. Ada 5 juta di rekening. Bu. Biarkan Zhiyuan tinggalkan sesuatu di dunia ini, ya. Hutangnya akan saya bayar. Xiaoye. Menantu. Kumohon padamu, Zhiyuan sudah tiada, biarkan dia pergi dengan damai. Xiaoye. Bu. Jangan hanya ingin uang. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk membayangkan. Aduh Xiaoye. Ibu mengerti, tapi coba pikirkan, kamu sudah membuatnya berantakan. Bagaimana nanti menjelaskan pada leluhur kita? Ibu mohon padamu. Aduh, ini membuat aku sangat bingung. Sutian. Kamu suka dia, ingin dia meninggalkan sesuatu di dunia ini. Ayo cepat. Beri hormat ke kakak Xiaoye. Cepat jelaskan ke kakak Xiaoye, Zhiyuan sudah setengah mati. Cepatlah. Xiaoye, kamu salah paham. Dan Zhiyuan tak ada. Tapi Zhiyuan benar-benar suka kamu. Duh, semua salahku, bikin kamu salah paham. Baiklah. Kami ikuti saranmu, kami tidak akan menyumbang. Tian, suntikan dengan ini. Berapa lama efek obatnya? Jangan khawatir, maksimal 2 jam. Bikin kaget aku. AI Xiaoye. Tunggu aku bangun, aku pasti akan membalasmu. Kalau begitu tidak jadi mendonasikan. Kita ubah menjadi kremasi saja. Ada masalah, MA? Tidak apa-apa. Urusan kremasi serahkan pada kami, kamu pulang ambil kartu keluarga. Di kehidupan sebelum Memanfaatkan ketidakhadiranku. berpura-pura Menipu semua orang. hari ini aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan. Tidak. Zhiyuan adalah cinta berharga. Harus mengantarnya pada perjalanan. Aku sudah mendengarkan ibu. Apa ibu akan membatalkan permintaan terakhirku? Mengapa? Tante, Biarkan aku kembali dan ambil buku registrasi rumah tangga. Asalkan lebih dari begitu Zhiyuan bisa bergerak, dia tidak akan punya suara dalam masalah itu. Aku akan pulang ambil buku keluarga. Kamu antar Zhiyuan ke krematorium. Tunggu aku kembali ya. Iya baik, pergi dulu ya, tunggu aku. MA, kenapa datang sekarang? Sudah 2 jam. Hampir tak keburu hari ini, cari buku keluarga lama banget. Xiao Ai, lihat kamu, sudah sibuk seharian, pasti capek, pulang dulu istirahatlah. Urusan di sini biar kami yang urus. Tidak apa-apa MA, aku tidak capek. Tidak banyak urusan lagi. Aku sudah bertemu kepala pabrik uang, kasih angpau. Biar Zhiyuan duluan, segera selesai kok. Anakku. Nona Ai, ini tombol insinerasi. Tekan tombol ini untuk menyalakan tungku, nyawa suamimu. Demikianlah artikelnya. Manajer pabrik, bolehkah saya mengantar suami saya sendiri kali ini? Ini.
Ini melanggar aturan. Ya ampun, tapi itu masuk akal sekali. Oke. Terima kasih. Hentikan pembakaran. Ziwan tidak mati, jadi dia tidak bisa dibakar. Jangan dibakar. Ziwan masih hidup, dia belum meninggal. Aku tahu kamu kehilangan Ziwan. Pasti sangat sedih. Orang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Biarkan dia pergi. Omong kosong, pergi dengan tenang. Ziwan sama sekali belum meninggal, dia masih hidup, tidak bisa dibakar. Iya, Ziwan memang belum meninggal. Kenapa lamban sekali? Orang di belakang masih antre. Wanita ini berhati jahat, mau bakar suaminya sendiri. Ya. Bu Ai, beraninya kamu membawa orang hidup buat dibakar. Saya tidak begitu. Lihat. Ini surat kematian dari orang dalam, tidak bohong. Ini. Ibu mertua saya baru kehilangan anaknya, pikirannya kacau, lebih baik lanjutkan pembakaran. Ngomong kosong, kamu yang kacau. Kepala pabrik, saya bilang ke kamu, surat kematian ini palsu. Sutian, kamu yang memberikan surat kematian ini. Ada stempel rumah sakit di atasnya. Memasukkan akta kematian itu melanggar hukum, bisa dipenjara. Bicaralah. Memasukkan akta kematian, itu kejahatan besar, hidupmu bisa hancur. Akta kematian ini asli atau palsu? Ini tindakan berbahaya. Ya, ini tindakan berbahaya. Aktanya benar. Tapi apa? Asal benar, Banyak yang antre, kalau kamu tidak bakar, saya yang bakar. Mama, kamu bodoh sekali. mengapa tidak ada respon? Manajer pabrik mengalami korsleting. Sekarang sudah diperbaiki. Dorong kembali dengan Tangga, AI Xiaoya Era APA, kau ingin membakar putraku, kan? Apa gunanya membiarkannya hidup? Kukatakan, siapapun yang menyentuh putraku, akan kuhajar mati. tidak, Bu. Mau apa? Dia sudah menutup telepon. Astaga. Saat dia mendorongnya, duniaku serasa runtuh, tahu? Tapi kalau orang sudah meninggal, ya harus segera dikremasi biar bisa tenang. Tenang apa? Bu. Cuaca panas ini, kalau tidak dibakar bisa bau. Aduh, tidak bisa. Pekaknya tidak boleh dibakar. Dia benar, anakku baru masuk ke dalam. Tungkunya rusak, jadi tidak bisa dibakar. Baiklah. Jangan dibakar. Kamu sudah setuju. Hahaha, bersihkan lalu masukkan ke dalam ruang dingin. Besok dikuburkan. Bersihkan lalu masukkan ke dalam ruang dingin. Besok dikuburkan. Aisyah Yue, kamu kenapa harus sekali berlawanan denganku? Besok dikubur, kode untukmu. Xiaoyue, kenapa kamu dingin dan tak berperasaan? Diam. Bibi. Baik. Baik. Pemakaman. Besok pemakaman hahaha. Saya dorong dia ke ruang pendingin sekarang. Ayo pergi. Knock, knock. Tidak bisa. Tidak boleh biarkan si Yuan berbaring tanpa baju di ruang pendingin, besok bisa jadi kaku. Bu. Menantu. Lihatlah, seharian kamu sudah capek. Biar aku dan Tian yang jaga di sini. Pulang saja, istirahatlah. Ma, aku tidak capek, kalian pulang dulu. Aku menemani Zhiwan terakhir kali. Aduh, menantu. Pulang saja. Ma.
Dengarkan saja. Besok kuberi kamu passwordnya. Oke, aku pulang. Aku segera pulang. Ya. Dua. MA lagi ngapain? Menantu. Leparkan. Pergi beli makanan. Kok beli banyak banget sih? Enggak, aku sama Sir Tian juga belum makan. Kalian cepat makan ya. Kamu duluan aja, kamu duluan. Kalau begitu aku makan ya. Haha. Makasih MA. Kamu bawa baju banyak buat apa? Ziwan kan udah pergi. Takut kamu kedinginan di sini. Dia tidak ada lagi. Aku akan khawatir untukmu. Bawa bantalan pemanas buat apa? Ini. Itu permintaan Xiao Tian. Ya. Ah, Ibu mertua rentan terhadap ini cepat pasang. Kamu cepatlah pasang. badannya tidak enak, tempelkan. Masak engin sakit perut. Ya, Selesai. aku balik tidur ya. Baik, kalian cepat Pergi saja. pelan-pelan ya. Oke. Hah. NAK. Bu. Cepat pakai. Kenapa baru datang? Cepat makan, jangan bicara. Hidup ini terlalu sulit. Tak berbakat. Besok begitu uang didapat, yang nangis adalah perempuan sialan itu. Aku tidak bisa berakting lagi. Terlalu sulit. Aku mau pulang. Jangan lemah. Harus berusaha kalau mau dapat uang. Kartu bank sudah ada. Kartu ban ada, tahan sebentar. Besok dapatkan PIN. 5 juta bakal jadi milik kita. Ibu, Ibu siapkan peti mati. Pertunjukan harus lengkap. tenang saja. Usaha pasti ada hasilnya. Ibu pergi makan yang banyak. Bu, Sabar ya. kalau kedinginan, tempel beberapa lagi. Pakai pakaian yang hangat. Saya pergi dulu. Knock. Knock. NAK Bangan. Putra. Nak, ada apa? NAK Bangan. Tante. Seluruh tubuh Ziwan menegang. Nak, bangun. Ibu tidak menginginkan uang itu lagi. Ibu menginginkanmu. NAK Bangan. Tan. Biarkan aku membantunya berdiri. Anda sudah siap. NAK Jion. Bangunlah. Gak apa-apa ya. Nak, bangun. Dingin sekali.
Bu, kupikir tak bisa bertemu lagi. Ibu selalu ada. Ayo, ambil ini. Kenapa rasanya wajahku sakit sekali ya? Ini salah jalan memasukkanmu ke lemari pendingin. Lihat, wajahku bengkak karena kedinginan. Ya. Ini semua salah jalang itu. Setelah saya mendapatkan uangnya. Lauzu ingin. Mama. Peti mati ini. Itu telah disiapkan untukku. Iya, ini memang untukmu. Aku kan anakmu sendiri. Hari ini di tempat tak enak hampir mati kedinginan. Sampai gak bisa bangun, kamu biarkan aku di dalam peti mati, mau kubur hidup-hidup? Anakku, sabar sedikit lagi. Sabar ya. Uang segera kita dapatkan. Benar kan? Tidak, wanita jalang mau membunuhku. Bunuh aku pun aku tidak akan melompat ke... Aku mau pulang. Aku mau pulang. Anak laki-laki. Jangan kena ingin kalau kedinginan. Minum sup panas dulu. Hangatkan tubuhmu, lalu baru pulang. Benar-benar. Tunggu ya. Makan selagi hangat. Bagus. Bukalah mulut. Istriku, ikuti saranmu, berhenti berakting dan tidak ambil uang. Lebih nyaman sekarang. Ibu memang paling perhatian padaku. Ayo, makan lagi. Tapi, Ibu. Kenapa aku merasa pusing ya? Kalau pusing, berarti benar. Anak, dengarkan ibu. Barangkan diri pejamkan mata, semuanya akan selesai. Tante, kamu kasih obat kejiwaan? Kalau tidak bagaimana? Paham sebenarnya, kalau tidak kasih obat. Ziwan tidak patuh, uang tidak bisa dapat. Bukan begitu tante, kamu beneran mau kubur Ziwan? Kenapa panik? Bagaimana mungkin aku mengubur anakku sendiri demi 5 juta? Aku sudah merencanakannya. Tenang saja. Knock. NK. Selamat jalan ya. Bu, jangan menangis, tante. Cepatlah. Kalau tidak, terlanjur terkubur. Nanti digali lagi saja. NK. Tapi aku masih agak khawatir. Aku peringatkan, jangan bikin berantakan. Kalau aku gak dapat uang, awas saja kamu. NK. Jalan yang baik ya, si Yuan. Kubur. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu? Aku yang kubur sendiri. Aku tanam agak longgar. Nanti lebih mudah digali. Kita tipu dulu kata sandinya. Li Jinlian. Apa aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan? Nggak perlu repot-repot, Bu. Kasih aku. Nggak perlu ditanam, ya? Menantu. Ibu mau ngapain sih, Bu? Saya berencana menggunakan beton, membangun villa kecil untuk Ziwan. Dia ingin tinggal di rumah besar, semasa hidupnya tidak tercapai, harus dipenuhi setelah meninggal. Bu, Ini yang saya pikirkan. membangunkan villa untuknya di sini, dijamin tidak bocor atau basah. Rapi dan ketat. Agar dia bisa tinggal dengan nyaman. Menantu perempuan. Ini terlalu mahal. Tidak, Bu. Demi Ziwan, uang ini bukan apa-apa. Si Mbah jatuh. Kalau benar pakai beton, bagaimana aku bisa gali anakku? Mbah tidak jatuh. Bu, tidakkah Ibu mau Mendapatkan kedamaian Menantu saya. Aisyah, kamu tidak mau membangun rumah untuk Ziwan. Kamu ingin dia tidak bangkit.
Aku istrinya, kau siapa sih? Bibi, dia sama sekali tidak berniat mengembalikan uang, dia sengaja. Ini apa? Password kartu ATM. Maksudnya APA. 3 nomor pertama. Bu, kita biarkan Zhiyuan beristirahat dengan damai. Guru. Tidak. Jangan harap. Hari ini meskipun mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bu, Jika ada yang berani menghalangi aku mengubur anakku, aku akan bertarung mati-mati. Bibi, Guru. Jatuh. Menantu lihatlah. Semua sudah selesai. Kasih tahu 3 angka terakhir dari sandinya ke ibu. Bilang ke ibu ya. baiklah. Sandinya adalah Aduh, merepotkan, pergi sana. Waktu habis. Saatnya bayar uangnya. kartu sudah saya kasih ke ibu saya. Apa nomor? Dia belum bilang ke saya. Ibu tua, kamu mau ngelak bayar ya? Tidak. Menantu cepetan kasih tahu. apa nomor PIN-nya? Kata sandi. Akar pangkat dari 3 kali 9 dibagi 2. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kata sandinya adalah 3 kali 9 dibagi 7. Orang tua, Kamu mau makan sendiri? Kasih tahu saya. kita sudah sepakatkan. Pangkat apaan? Akar pangkat 3 kali 9 dibagi. Ekstraksi akar. Mereka tidak akan meneteskan air mata. Ibu melakukan hal. Kita tidak bisa langsung memberitahu kata sandinya. Cepat beritahu dia. Aku tidak bisa memberitahunya. Katakan padanya dia akan melakukannya lagi. Kakak laki-laki. Ibu, kamu Dia memukulku. Katakan padanya, ibu tidak bisa menerima pukulan. Suka ngerjain orang jujur ya. Hari ini gua kasih tahu lo. Apa itu Kijim? Bro, siap. Bawa senjata besar gua, oke. Mau ngapain? Tolong. 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 Kasih kesempatan terakhir, bilang apa enggak. Menantu perempuan. Berhenti membuatku penasaran dan katakan, bantu ibu. Wanita tua. Mereka sangat menghargai uang. Hei, nyawa mereka. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Menantu perempuan. Silakan. Menantu perempuan tolong. Cepat beritahu aku. Kakak laki-lakiku tidak ada hubungannya, bebaskan aku. Kalian punya 1 menit lagi, tapi cepatlah, kalau tidak akan terlalu matang. Menantu, katakan lagi, aku bisa menghitungnya. Cepat katakan. Kak Xiayue, kumohon, tolong selamatkan kami. Bagaimana rasanya dikejar utang? Sekarang baru saja dimulai. sudahlah. Akan kuberitahu kodenya. Kodenya 258 Kita impas ya. 9. Bikanya kita sedang Bagian separuh masih. Kamu sudah bikin banyak masalah, masih mau separuh? Pergi dari sini. ibu kamu tidak ege. Aku ada masalah. Gara-gara kamu. Kalau kamu kasih uang lebih, tidak akan sempat merampok. Maksudnya apa? Itu uang milik orang lain, harus dikembalikan. Aku tidak membicarakan hal ini denganmu. Zhiyuan sudah dimakamkan, kamu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga. Cepat keluar dari rumah keluarga Lin. Ibu, kalau Anda bicara begitu, wasiat Hyuan adalah aku mewarisi hartanya. Perusahaan harus menjadi milikku, Anda tidak tahu malu. Harta perusahaan milik keluarga Lin, apa hubunganmu? Bibi, aku kasih tahu. Perusahaan Zhiyuan berhutang 5 juta dan ada masalah. Tidak ada yang mau ambil alih, jadi kasih. Biarkan dia membayarnya bersama-sama. Anda ingin ditemani, kan? Kesepakatan tidak bisa ditarik kembali. Mari kita lihat siapa yang mundur ketika saatnya tiba. Bajingan itu akan mendapat balasannya cepat atau lambat. Oksigen inhalasi. Merasa segar kembali. DLL.
Apa yang sedang Anda pegang di tangan Anda? Saya takut benda itu mengenai Ziwan. Saya langsung mengeluarkan tabung oksigennya. Ni, Ai, sebagai istri Tuan Lin Ziwan, sesuai wasiat, perusahaan ini dialihkan ke namamu. Terima kasih, pengacara He. Mewarisi perusahaan ini sama dengan menanggung utang 5 juta. Juga apa? Pengacara He, saya bertaruh. Dalam waktu kurang dari sebulan, Akan ada yang menghabiskan 10 juta untuk membeli perusahaan ini dari saya. Baik. Pasang iklan. Iklan apa? Kosmetik. Kisaran apa? Seluruh kota. Tambahkan 1 keranjang. Setuju. Saudari-saudari. dengar belum? Wang Guihua jual ikan pakai air perusahaan Lin, kulit jadi halus. Gadis 18 tahun. Tahu nggak? Air ajaib dari perusahaan Kelihatan lebih muda 10 tahun. Itu bos besar dari Shangji. Investasi 10 juta loh. segera akan go public. Kubilang padamu ya, Yang keluarga Lin ini, hebat banget. Orang asing pun datang dan berikan 1 miliar. beneran nih? Menolak pun tak mungkin. Tak akan membiarkannya lolos. Aduh, tidak bagus. Apa yang panik? AI Xiaoya Murisi perusahaan Ziwan. Berlebihan, sudah bilang, kan? Mewarisi, tapi perusahaan berutang lebih dari 500 juta. Aku tadi masih bingung caranya, bukan begitu. Bos berinvestasi 1 miliar ke perusahaan. Apa? Kalau kita ambil kembali perusahaan itu, kita akan jadi miliarder. Mereka sekarang sedang di hotel internasional untuk tanda tangan. Sebentar lagi terlambat. Itu perusahaan gue. Silakan, mari kita sambut tokoh utama hari ini, Nona Ai Xiaoyue ke depan. Tunggu dulu. Dia tidak berhak menandatangani. Dia tidak berhak menandatangani. Ai Xiaoyue, aku belum mati, kecewa kan? Tunggu aku tanda tangan kontraknya, kita baru bicara serius. Maksud, Apa maksudmu? Aku belum mati, perusahaan dan kontrak 1 miliar ini milikku. Benar, perusahaan milik keluarga Lin. Kontrak hanya bisa ditandatangani anakku. Tunggu, kamu siapa? Kenapa mengaku suamiku? Buka mata, lihat baik-baik. Aku suamimu, Lin Ziwan. Itu tidak mungkin. Lin Ziwan sudah meninggal. Kami menguburnya. Kenapa berpura-pura suamiku? Pak Lin meninggal karena penyakit. Wasinya meninggalkan perusahaan. Kamu bilang kamu Lin. Bagaimana kamu? Aku punya cara untuk membuktikannya. Pak Wang, jangan dengarkan omong kosong. Bukti apa? Ada brankas di perusahaan. Hanya direktur bisa membuka. Ai Xiaoyue, aku masih punya kartu truf ini. Kalau aku bisa buka brankas ini, maka aku adalah Lin Ziwan. Ai Xiaoyue. Yang asli tidak akan bisa dipalsukan. Lupa kata sandinya? Tidak mungkin. Kamu sebenarnya tahu. Aku coba sekali lagi. Dia tidak tahu kata sandinya. Dia tidak mungkin Lin Ziwan. Ai Xiaoyue. Pasti yang melakukan sesuatu. Kombinasi brankas ini hanya diketahui oleh Lin Ziwan di seluruh perusahaan. Lin Ziwan, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Tidak bisakah saya mendapatkan brankas yang identik? Sekarang saya juga punya kombinasi brankasnya.
Sekarang baik-baik saja, kebenaran telah terungkap. Nona Ai, mari kita lanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Tidak bisa menandatangani. Tunggu sebentar. Kamu tidak mati. Telepon saya. Jangan pukul anak saya. Orang tua memang lebih berpengalaman. Kamu bilang 5 juta di kartu, ternyata hanya 500. Hanya 500.000. Kartu itu dia yang kasih ke saya. Bibi. Daystar Jahanam, Barani Berninya, Saya tidak tahu. Masih, Berani bohong. Kamu mau apa? Lepaskan. Keluarga Kalian Buruk, Tidak Bir Hari Ini, Semua Mati di Sini, Kakwang, Tidak Bir Pukul Sampai Mati. Saya benar-benar nggak ada uang. mau ngemplang utang saya. Hari ini Casey Tau. Bagaimana mata dewa? Hei, tunggu. Saya punya uang. Sebentar lagi saya punya uang. Suami saya pinjam banyak, dan sekarang saya nggak bisa bayar. Mereka hampir membunuh saya. Bisa kasih saya 10 juta, biar saya jual perusahaan ke kamu. Oke, sekarang kita tanda tangan, nggak boleh tanda tangan. Kamu sakit ya? Investasi saya 1 miliar, kamu jual cuma 10 juta. Otakmu ada masalah. Kalau saya nggak bayar, mereka akan membunuh saya. Minggir, tanda tangan kontrak. Ada cara. Bang Wang, pinjamkan 10 juta, saya akan kembalikan 20 juta. Kalau Barani Menipulagi, Kulit Musaya Kupas. Anda tenang saja, perusahaan saya bernilai 1 miliar. Sekarang, perusahaan tidak ada hubungan apa-apa dengan Anda. Tidak ada hubungan lagi dengan Anda. Pak Wang. Pak Wang. Kapan 1 miliar cair? Pak Wang, adu Pak Wang. Capek sekali saya, Nona Ai. Kamu terlalu pintar. Mise, kami pintar. Jangan terburu-buru, satu persatu, semua kebagian. Miss AI senang hari ini. Tambahkan sepotong bacon untuk masing. Miss Ai sangat murah hati. Terima kasih Miss Ai. Kontraknya palsu. AI Xiaoya Kamu Luku Barani Menipukamiya. Aisyah Yue, maksud apa? Kamu pakai false endorsement menipu saya bayar, ambil 10 juta darimu tidak berlebihan. Semua hancur. Bilam Silsai, Kamu Berhutang 20 Juta. Kapan bayar hutangnya? Jangan pukul anakku. Jangan pukul anakku, jangan pukul anakku. Maafkan, salah tidak mengenali istri sah, Tuan Ai. Kembalikan uangku Tuan Ai. Kumohon kembalikan uangku. Siapa yang berhutang, aku akan menagih dari dia.